Huriani Tuhata, alana buka utama partangyangata sadarion, alani asata parade maroha dohot pikirata. Marede hita sian buku ede nomor 565 ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadian atau mopa langit dohot tanoon. Amen. Biar mida jauh bado parmulaan ni hapistaran, maruli hamalon ni rohana sumurung do sude akka namangula hossa. Hok do barita nai rodi saleleng nilelengna, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, nabadia doho pardosa do yang gohami. Alai dio dingi hodo akka namarhaposan jala nama poros tuho. Alani i rohami tuho mangasahon asini roham, say unang tulak hami sian jolom, akup ni ing lehon di hami rohana girgir tumangihon hatam, asa huboto hami mangulahon lomo ni roham, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata di pertanyangata sadarion, ima nagabe jamita godang di permingguat tanaro, ima na dienet sian romsada ayat 10 sahat 10 pitu. Tajahama marsikat sorim. Aidang na hukailahon barita naulii, ay hagogoon ni debatadoi paluahon nasa naporsea,
halak Jahudi jumolo dungi dohot do halak Yunani. Ai di baba tardori si ati goran di bata ngasian hapersiaun obartu na tersurat tian na menguldo partigori hinorhonnya porsion nai. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani di bata jalan opiopsa. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 670 ayat sada dohot ayat 2. Sini roh madamu dohot damina sedebata mata dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras madihita saluhutna hamu aka manamina nami haanggi pinaribot nama dohoti pertangyangan sektor di baga sedarion secara live streaming setonga-tongan ya bagas tabe. Hatan debatan nagabe songon o jahat di pertangota imana diana siap buku 2 Raja-Raja 10 walu ayat sada 1 ayat walu 2 Raja-Raja 10 walu ayat sada 1 ayat walu songono madidok disita pai huti-hut ma di bagasar rohata patulu tau tondung gabe raja sian Israel si Hosea anak ni si Ela Bakit raja si Juda masih Iskia anak ni si Haas marumur 25 tahun ibana dina bakit raja jala 20 sia tahun ling na ibana mangaraja di Jerusalem ia guarni nana ima si Abia borun si Zakaria jala di ulaun ibana dolo menirohan Jehovah sadok songon nabi nahen si Daud opunai di lohai ibana hut akatabak jala dibulai akka gana-ganaan jala dipasikon akka sobon asera jala dirosahi uluk tubaga nabinan ni si Musa ai rasa tikujui saya menutungi daw pa halak Israel tusi jala diguar doin hustan marhaposat tu Jehovah debatan Israel do ibana jala sian nasa raja di Juda akan opudi sian ibana dangadong tudoson ibana marroha nang sian akar raja na jumolo sian ibana sa marsilohot do rohana tu Jehovah dang dipasurut rohana sian ibana jala diradoti tonana akan natinahon ni Jehovah tu si Musa di bahini sa diungani Jehovah do ibana manang tu dia pe ibana mangalaka sa namajari doi laos mamulik ibana utsir raja di Asur dang be mangudok tu si
di papatu ibana hutalak palistim sahat rodi gaja dot partalpan nasida olat nitukup perhalan sahat rodi hutana goting. Supaya lebih jelas kita mengerti, kami akan bacakan dalam ayat bahasa Indonesia. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela raja Israel, Hizkia anak Ahaz raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembag yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kurian itu hata Yesus Kristus di hari Minggu nanang roh masuk mahita ima tu hari reformasi ima dipatupa Martin Luther ima perubahan total taringo tu ajaran nihuria alaniaha di tonga-tonga di perdalanan nihuria nunga mulai menyimpang ima gereja pada waktu itu sudah menyimpang dari ajaran yang benar. Jala tarlumobi sonakon nai di tonga-tonga ni huria Katolik hatiai nagabe songon huria nunga macedao ibana laho hola mamikir ho dirina dang parduli be ima tu hasitongan ni hatan di bata. Alanido Martin Luther marhiti-hite gerakan reformasi dicoba ibana do laho mengembalikan huriai asa mulak ibana muse ima berdasarkan Alkitab manang Bibel tai. Adong piga-piga sampai molo tarokon wangi ima siap lima dal Martin Luther patupa pembaharua di tonga-tongan huria ima termasuk ma ima taringo tu penjualan surat indulgensia manang surat aplat nama dokon molo lam torop halak manuhori lam tarbege suara ni hepeng nama dabu di kotak persembani songoni malua mangalopa anon ima tod dini halak di hari perpita-pitaan dalam masa penyucian. Gereja sudah mulai jatuh kepada pernyataan bahwa agama itu adalah agama amal. Lam godang diulahon nadenggan lam neang ma dosana lam sahat ma ibana tu surgo hasonangani. Alanido ditantang Martin Luther doi nama dokon ima dangadong na asing dalak kaluaon ima ia soholan marhidihite haporsiaon. Soholan marhidihite hatani dewata. Soholan marhidihite na dokon na asin ni rohan dewata. Imana sejujuta bege sola fide, sola gracia, sola scriptura. Jala salhutnai dirahut ima sola Kristus. Holan ala ni Yesus Kristus do. Jala dia menjadi jalan satu-satunya menuju kerajaan Allah. Dang adong na asin. Dang ala ni pabahenan. Dang ala ni aka godang subangan.
tetapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Jala turpuk dihita di bagasa darion do mutu hari reformasi di do topik ni hari Minggu ima barita nauli napai baru hon Injil yang membaharui. Di dokdo di bagasa turpuk tapa tolu tau todung gabe raja sian Israel si Hosea anak ni si Ela bakit raja si Juda masih Hizkia anak ni si Ahaz. Hizkia menjadi orang raja pada saat dia berusia 25 tahun. Bodoh konota ima sadar raja naposodo pe ibana hatiai alai disima ibana di bagasang ngupuna atik pe poso ibana di sido ibana mampu lau mangulahun akan adenggan hobar tulomo ni rohan de batah. Dan itu menjadi tantangan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Sering dikatakan masa muda adalah masa di mana dalam kehidupan kita memuaskan hasrat keinginan kita. Tetapi di situ diingatkan kepada kita bahwa masa muda harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak dari sinakian, ia berumur 25 tahun, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Artinya di sini dokdo ima Hizkia sebagai seorang anak Zakaria, anak raja Ahaz, dikatakan di situ dia itu menjadi seorang raja yang taat, yang setia kepada Tuhan. 2 minggu nasalpu di dokdo hita ima na bertua ima na tumangihon hatan di bata na bege hatan di bata. Jala di situ kita dipengok di bagasang uluta, firman Tuhan menjadi aturan acuan daripada kehidupan orang-orang percaya sehingga dia mampu melakukan kehendak Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nomor 8, masa muda, orang-orang muda mampu berjalan di jalan Tuhan ketika dia mau di dalam kehidupannya mau mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. So nadok jamita di hari Minggu di dokdo ima ulahon. Lakukan firman Tuhan supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu menjadi berhasil. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Dia bukan hanya menjaga kesucian perilaku tindakannya. Dia bukan hanya mendengar dan memelihara hidup sesuai dengan hukum Tuhan, tetapi dia mampu melakukan pembaharuan di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Tidak disilakan Ema menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, meremukkan tugu-tugu berhala, menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Artinya dia betul-betul melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui hukum Taurat kedua. Tidak menjadikan Allah itu menjadi dua. Tidak menduakan Tuhan dalam kehidupannya. Tidak membuat patung apapun untuk disembah. Karena apa? Karena umat Israel masih jatuh dalam perasaan berhala. Mendewakan ular tembaga yang pada waktu itu dikatakan siapa yang melihat ular tembaga maka dia akan sehat. Ketika seseorang dipatok oleh ular tulung api, dikatakan ketika melihat ular tembaga maka dia akan selamat, dia akan hidup. Perasaan manusia yang melihat bahwa itu menolong dia, akhirnya dia menjadi mendewakan, dan itu yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Tidak mereka masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut nehustan. Gudang dua halak Kristen wang badabu tu pangalau songoni di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya seperti yang dikatakan tantangan itu adalah bahwa kehidupan orang Kristen sekarang ada kebanggaan yaitu dengan yang disebut dengan Kristen ornamental, yaitu dengan simbol-simbol
kekristenan. Terlalu mengagungkan simbol-simbol itu, bahkan seperti yang dikatakan itu sampai menganggap itu menjadi sesuatu yang memberikan kekuatan, yang berkuasa. Gurang donoang ama-ama bahkan akaparopua pe bagas nguluna ima dipakai do simbol silang marhiti-hiti horkorung mai marhiti-hiti tato mai alai pangalaho tidak menunjukkan dia sebagai seorang Kristen yang memikul salib. Hanya bangga dengan simbol-simbol, bahkan seperti yang dikatakan itu mendewakan simbol-simbol itu. Hidup banagabi di tonga-tongan yang ngulu halak Kristepe, AKBP pe bodoh noang manakona ima masa nekona ima taringo tubuh kesalahpahaman tentang patung-patung dalam rumah. Alaniaha ala bagak kibereng jarijaan ijabu nyalakan patung Bunda Maria baitu hortu jabuna ini jabuna. Padahal jelas-jelas dikatakan dalam hukum Taurat kedua tidak boleh membuat patung untuk disembah atau beribadah kepadanya. Tapi umat Israel dikatakan mereka mempersembahkan korban kepada ular tembaga itu. Lupa nasida di hatan di mata hanya karena mereka ingat saja apa yang sudah mereka rasakan ketika melihat ular tembaga mereka menjadi hidup. Mereka lupa kepada pemberi kehidupan itu, pemberi berkat itu sendiri. Dikatakan di situ bahwa Raja Hizkia menghancurkan itu. Dia berani membuat satu perubahan di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Nah, dianggap ular tembaga berkuasa, berjasa, dan itu menjadi satu momentum sejarah dalam kehidupan mereka. Tetapi Raja Hizkia menghancurkan karena apa? Sudah terjadi penyimpangan yang menjadikan ular itu menjadi dewa tersendiri bagi mereka. Alania habarani ibana karena dia percaya kepada Tuhan. Dia menjadi raja yang percaya kepada Tuhan Allah Israel. Bahkan seperti yang dikatakan itu tidak ada yang melebihi ketaatannya. Dia mencontoh iman daripada nenek moyangnya Daud bapa leluhurnya. Dia selalu berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang dari jalan Tuhan, dan dikatakan di situ dia berpegang pada perintah Tuhan yang telah diperintahkan kepada Musa. Artinya apa yang mau kita lihat di situ? Ketika seseorang dalam kehidupannya dia berpegang kepada perintah Tuhan, maka dia dapat memelihara jalannya lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti dikatakan, dengan apakah seorang muda dapat menjaga kelakuannya dengan memeliharanya seturut dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dia dengarkan bukan hanya sekedar dia dengarkan, tetapi dia renungkan, dia pikirkan, dia lakukan dalam kehidupannya, dan dia usahakan supaya itu menjadi penguat dalam setiap tindakannya. Dan dikatakan di situ orang yang berpegang kepada perintah Tuhan memelihara, dikatakan Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takut kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza, memusnahkan daerahnya dan sampai kepada menara penjagaannya. Artinya apa yang dikatakan? Tuhan memberkati dia dalam peperangan, dia diberikan kemenangan. Sama seperti ketika umat Israel yang pada waktu itu dipimpin oleh Musa, dikatakan ketika mereka setia dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan berperang demi mereka, memberikan kemenangan-kemenangan. Tetapi ketika mereka meninggalkan firman Tuhan, mereka meninggalkan ibadah mereka kepada Tuhan, maka apa yang mereka terima adalah kehancuran, kekalahan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita melalui pertanyaan sektor kita pada hari ini ketika dikatakan Injil yang membaharui barita nauli napai baruhon sesuai dengan minggu kita pada hari Minggu Reformasi. Artinya kalau dikatakan di situ Minggu Reformasi di mana ada pembaharuan sehingga gereja berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, gereja kembali kepada Bibel. Firman Tuhan yang kita dengarkan itu harus senantiasa menggarami kita. Kita mungkin dalam kehidupan kita sudah berjalan jauh, bahkan sudah melenceng, tetapi kita lupa, kita tidak tahu karena apa. Kita selalu mengikuti ego kita hanya mementingkan keinginan kita saja. Tetapi dikatakan kepada kita melalui pendengaran akan firman Tuhan, maka kita akan menghilangkan ego kita dan belajar seturut dengan firman Tuhan. Dikatakan kepada kita harus ada perubahan hidup dari kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita melihat bagaimana Injil membaharui kehidupan orang Batak. Kalau kita katakan pada waktu 7 Oktober lalu bahwa 160 tahun Injil sampai ke tanah Batak, dikatakan kepada kita bahwa Injil telah memberikan pembaharuan baik dalam pola pikir, baik dalam kehidupan orang Batak. Karena apa? Karena firman Tuhan itu sudah membuka, sudah menghancurkan tembok-tembok kesombongan orang Batak. Firman Tuhan itu, berita Injil itu, barita nauli sudah menghancurkan disebut dengan tembok-tembok kebodohan. Dan karena firman Tuhan yang dihidupi, maka orang Batak sudah mulai lepas daripada apa yang disebut dengan perbada-badaan. Dan itu memberikan kemenangan-kemenangan bagi orang Batak. Itu memberikan kemajuan-kemajuan bagi orang Batak. Sebagaimana kita lihat sekarang saat ini juga orang Batak diakui di Indonesia. Bahkan seperti yang kita sering dengar bahwa orang Batak juga diakui juga di dunia ini. Artinya apa? Injil yang membaharui. Au soro barita nauli tutonga-tongan ya alak Batak. Dang sa barita nauli tonga-tongan ni halak Batak, dang jongjok kuria tonga-tongan ni halak Batak, maka orang Batak akan masih tetap dalam lembah kegelapan itu. Dalam kemiskinan-kemiskinan, baik kemiskinan persekutuan maupun dalam kemiskinan sehari-hari ekonomi. Karena apa? Otaknya masih tetap seperti dulu. Holan nanang merbadi. Tetapi Injil sudah membaharui. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, perubahan hidup harus ke arah yang lebih baik. Jangan menjadi berubah ke arah yang tidak baik. Berubah harus menjadi ke arah yang lebih rajin, ke arah yang lebih tekun, ke arah yang lebih ulet di dalam kehidupannya. Kalau kita mau lihat itu dalam kehidupan kita, ada pembaharuan dalam kehidupan kita. Kita bisa mencontoh perubahan yang sudah dilakukan melalui proses metamorfosa daripada ulat menjadi kupu-kupu. Di mana dikatakan ketika itu ulat, maka orang akan merasa jijik dan berusaha untuk mematikan itu. Memusnahkan ulat itu. Tetapi ketika ulat berubah menjadi kepompong, dikatakan di situ dia membentuk cikal bakal yang disebut dengan kepompong itu, sehingga pada waktunya dia keluar menjadi kupu-kupu, dia menjadi paling disukai orang. Bahkan kalau menurut mitos dikatakan ketika kupu-kupu hinggap kepada seseorang, maka itu berarti dia akan memperoleh berkat sukacita. Artinya apa? Perubahan itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia harus mampu merombak tradisi yang tidak baik. Dia harus mampu merombak, menghancurkan pemahaman yang tidak baik. Kalau kita tidak bisa memahami orang lain, merubah orang lain, kita harus merubah bagaimana kita dalam kehidupan kita mengerti.
Yang kedua dikatakan kepada kita, supaya kita itu dapat berubah, maka kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya bukan hanya pengakuan, dakola madok au persia, tetapi kepercayaan itu adalah sesuatu yang dilakukan. Mungkin dalam kehidupan suami istri, seorang suami akan menitipkan uangnya, memberikan uangnya kepada istrinya semuanya. Karena apa? Dia percaya istrinya akan mampu mengelolanya. Artinya apa? Kita itu dituntut dari kepercayaan kita itu bukan hanya kata-kata yang mengatakan percaya, tetapi buktikan dengan perbuatan. Unang bemasa sondokonai, percaya sih percaya tapi curiga jalan terus. Tapi percaya ya percaya sudah. Dan kita percaya karena apa? Kita juga layak dipercayai. Tetapi ketika kita tidak layak dipercayai, maka orang akan selalu curiga, dan itu yang membuat itu. Oleh karena itu dikatakan ketika kita dikatakan percaya kepada Tuhan, maka seperti yang dikatakan dilakukan oleh Raja Hizkia, yaitu dia tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dia berpegang kepada perintah Tuhan. Dia senantiasa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupannya, sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada umat Israel, diperintahkan oleh Musa, kau harus merenungkan itu, mengajarkan itu, baik pada waktu kau duduk-duduk di rumah, pada waktu mau makan, dalam perjalanan, bangun tidur, mau tidur, maupun dimanapun. Harus memperkatakan firman Tuhan sehingga firman Tuhan dapat menjadi dasar kehidupan kita, dan itu akan membentuk karakter yang baik bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir dikatakan kepada kita, dengan percaya berpegang kepada perintah Tuhan, maka kita akan berhasil, dan keberhasilan itu akan menyenangkan hati Tuhan, dan juga itu berguna bagi orang lain. Selamat menikmati firman Tuhan dalam kehidupan kita, merenungkan itu, dan kita akan melakukan itu. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan memperbaharui perilaku kita yang tidak baik menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mau lihat puji-puji yang madiho tutuali Tuhan, apalah di bagasan borminon di los sodohami tutuali Tuhan, patupau pertangyangan sektor di tonga-tongan huriam haka wincarung marhiti-hiti live streaming jala di pengotodo ham tutuali Tuhan, apalah di bagasan obason domu tu minggu nami tu hari minggu reformasi, minggu pembaharuan oleh Tuhan, asa berubah hamil Tuhan, jalan upah hamil Tuhan, aka pembaharuan di tonga-tonga nyaka ngulu nami, di tonga-tonga nyaka persoran nami, di pengotodo hamar hiti-hiti, ima Tuhan hatam nak bagi kami, ima Raja Hizkia di bagasak kaposo onna, alay boy Tuhan patupahon pembaharuan na sangat takas oleh Tuhan, gabi boy tutu oleh Tuhan, mulak bangsa Israel marsobat oleh Tuhan, ay nunga disigay iban oleh Tuhan ng akalang gata pamujian tuak kaganaganaan, nunga disigay ibana diluhay iban oleh Tuhan ng patung ulok to bagay oleh Tuhan, nagabi na siling oleh Tuhan, totong oleh Tuhan, sa ipatupa na sida karitus-ritus lao manoba, bahwa ulok to bagay oleh Tuhan, lupa na sida, hola parhitiam murdo tua oleh Tuhani, lau mga leon hamalumo di tonga-tonga ni bangsa Israel, molo di bereng ulok to bagay, alagabi di soba na sida Tuhan, alan ni Tuhan, Tuhan paston namin ang akaparan ngulo nami, bodo hami tua oleh Tuhan, di tonga-tonga ni akang ngulo nami, terkungkuk kami tu pangalahon di bangsa Israel, na manoba ulok to bagay Tuhan marhiti-hiti, na setotok kami Tuhan, gabi sibuk hola mamikirhon ng aka ornamen di tonga-tonga, ni bagas coram gabi lupa hamil Tuhan, hor tuali Tuhan na naing pujion nami, asimaru hamil Tuhan sa pasu-pasu mahami salutna, pasu-pasu nang ruas ni huria malito di tonga-tonga ni ngulu na sida, molulas tuali Tuhan siskia patupaho pembaruan, susoli Tuhan marhiti-hiti Martin Luther di patupaho pembaruan di tonga-tonga ni huriam,
gabi bo tu tuale Tuhan dengan Tuhan mulak tu lomon ruham di pengoto doham gan umar sada asahami pe tu tuale Tuhan molutung pe di bagasan harma jaon di bagas kaposon songon ama songon ina lansia ham di pengoto doham Tuhan asa boy hamil Tuhan gabi aka okun malin Tuhan patupa pembaharua di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni masyarakat di tonga-tonga ni huriam asa marhitisian Tuhan gabi bolam dengan ang aka persoron nami tu pamu mamuji pasab waru mali Tuhan asi maroha mali Tuhan pasupas matutu ali Tuhan nang sudi akaulo di tonga-tonga ni huriam HKBP secara khusus tu ali Tuhan marhitihi terapat padita nang dipatu patutu ali Tuhan mulai sian hari Senin satu hari Kamis ali Tuhan lason ali Tuhan nang sinodi distrik ali Tuhan di tonga-tonga di distrik 20 di Boskap mulai hari kau sadari oleh Tuhan satu hari Sabtu homatong oleh Tuhan nama dongan nang sudia ka peserta oleh Tuhan asa boy mardala salut ne hobar tulomon ruham jala boy tu oleh Tuhan jupang nang aka kebijakan na totong oleh Tuhan mardasar hon hatami oleh Tuhan kami lahu patupahon mardalani aka persaur di tonga-tongan huriam nang tu teki-teki namangut pasu-pasu maham tu oleh Tuhan disudia aka gulmen ingolu nami disudia aka ulon nami astok kami oleh Tuhan di bagasan ulau na bertanggung jawab lamang ulau salutna atau kepuji pasapa magwarum marhite Tuhan Yesus Tuhan nama artangnya kami Tuhan amin. Tauduti mamuse partang yang atta maredehita sian bukwede nomor 660 sia ayat sada dohot 2 diuduti muse tangiang pangodianon. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena kami sungguh merasakan betapa Engkau peduli kepada kami Tuhan. Kami sungguh merasakan betapa Engkau baik kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada.
terima kasih untuk semuanya itu. Begitu juga pada hari ini Tuhan, kami bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam pertangyangan sektor. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami untuk melakukan pertangyangan pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan HKBP Bincarung ke dalam tangan Tuhan. Semuanya jemaat HKBP Bincarung, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang dewasa Tuhan. Begitu juga semuanya orang tua kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan yang dalam sekolah, berkati anak-anak kami Tuhan yang dalam pekerjaan Tuhan. Berkati juga semuanya orang tua Tuhan yang di dalam merawat anak-anaknya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang selalu memberkati kami di dalam kami merawat anak-anak kami. Begitu juga anak-anak kami yang dalam masa studi. Tuhan, kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan semuanya anak-anak kami yang akan melangsungkan perkawinan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberkati sehingga mereka beroleh keluarga-keluarga yang taat selalu ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga keluarga-keluarga yang belum mendapat keturunan, kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, begitu Engkau memberikan kepada mereka keturunan. Begitu juga kepada keluarga-keluarga anak-anak kami yang belum mendapat jodoh, kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberikan jodoh yang setia kepada mereka. Tuhan, kami juga mau serahkan para orang tua kami yang lansia ke dalam tangan Tuhan. Berkati di hari-hari tua mereka, sehingga mereka selalu percaya kepada Tuhan, dan berkati juga Tuhan orang-orang yang selalu mengurus mereka Tuhan di masa-masa tua mereka. Tuhan, kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan pendeta kami Uluan dengan pendeta Amang fungsional Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka di dalam mereka melakukan semuanya apa untuk gereja ini Tuhan, sehingga mereka dapat memperlihatkan nama-Mu dan mengatakan hal-hal yang baik mengenai Kamu Tuhan. Begitu juga semua sintua Tuhan kami menserahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya kami Tuhan dapat melakukan tugas kami dengan baik. Begitu juga semuanya Tuhan kami mau serahkan semua jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, saudara-saudara kami yang berada di sekitar gereja ini Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka selalu baik Tuhan, sehingga mereka selalu di dalam hidup mereka selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Seperti firman-Mu yang mengatakan bahwa Raja Hizkia Tuhan adalah raja yang selalu setia dan selalu mendengarkan firman-Mu dan melakukan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Di dalam pembaruan ini Tuhan, ajarlah kami Tuhan supaya kami dapat melakukan pembaruan di dalam hidup kami, sehingga kami bertambah-tambah Tuhan mendengarkan firman-Mu, menerapin di dalam hidup kami, dan begitu juga melakukannya Tuhan, sehingga kami bertambah giat Tuhan di dalam melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan semuanya keluarga-keluarga Tuhan yang menjadi yatim ataupun piatu Tuhan ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka bisa tetap Tuhan di dalam hidup mereka Tuhan, selalu mereka memegang teguh di dalam firman Tuhan. Tuhan, begitu banyak Tuhan dosa-dosa yang telah kami perbuat yang selalu mendukakan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau Tuhan hapuskan segala dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami masih layak menerima kasih setia yang Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, dan doa kami ini kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Terpuji Tuhan ta, marende hita sian buku ede nomor 466 ayat sada sahat tolu uhud papungu pelian. Ku pilih
tatang yako mapiliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na debano gijang. Odo arwan ni salhut silalon na denggan. Dot na sa ulibasan na mauliutos. Upasata masinan ilom mituhami. Pilihan nami tuho. Sa jalo magabe uap na us di jolom. Pasu-pasu majala ramoti. Ahas operasya ka pilihan non. Pati bulan harajom di tonga-tongan uriam dot di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalam tadahami kurang silolom mituhami. Asalam kirkirhay madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristuan nami. Amen. Atong ramadok mahita di tangiang hatu patay. Alea manami na di bano gijang. Sa pinerbadia maguarmo. Sa Roma harajonmo. Sesot malam ni roham di bano tongon sonda di bano gijang. Leon matuhami son hanguluan siapari. Se samarusanami son pansanami. Idosa nungan namar dosa tuhami. Unak kami tukun pangjunan. Palumahami siyan pangago. Ahon na pun harajaw. Do tagugon. Rodi sangapon saling leleng na. Amen. As ni rohan itu hata Yesus Kristus. Do tolong ni rohan diwat bata ama. Dot parsaun tu perbadia mana madongani. Dot mamasuk-masuk amu salutna. Amen. Oras marita salutna, Tuhan mana mas hita salutna.